Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafar, ta'lil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahri Ramadan amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita baru saja diperkenankan oleh Allah dengan hidayahnya, yaitu bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nilai ibadah yang baru saja kita kerjakan amat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena beberapa keuntungan baru saja kita peroleh karena kita baru saja melaksanakan sholat subuh. Salah satu diantaranya adalah dilipat gandakannya pahala kita sebanyak 27 derajat, 27 kali dibanding kita melaksanakan sholat secara sendiri. Makanya bersyukur kepada Allah, bertaqarrub ilallah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita yang baru saja kita kerjakan dapat diterima serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat Rasulullah yang memang sangat kita nantikan insyaallah diberikan wabil khusus kepada hadirin sekalian yang subuh ini ada di musola, dan insyaallah daripada seluruh keluarga kita pun akan mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian subuh hari ini sedikit saya akan menyampaikan tentang orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Melihat dari tema ini tentu saja amat menggembirakan bagi kita sebagai umat Islam. Karena terus terang saja bahwa memang disadari atau tidak bahwa tujuan kita ibadah memang akhirnya nanti titik kulminasinya, titik akhirnya kita diterima ibadah kita, diridhoinya ibadah kita, dan nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pasti itu motivasi tertinggi yang akan menjadi indikator bahwa kita kuat untuk ibadah, bisa melaksanakan ibadah dalam kondisi apapun. Makanya mudah-mudahan jamaah yang rutin untuk sholat subuh secara berjamaah insya Allah nanti akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau bicara surga, banyak referensi, banyak ayat-ayat Allah, banyak hadis-hadis Rasulullah yang menginformasikan bagaimana tentang surganya yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diperlihatkan surga oleh malaikat Jibril pada waktu Isra dan Mi'raj. Ini artinya apa? Artinya surga itu memang ada. Surga itu memang diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Hai orang-orang yang beriman, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah, menggapai ampunan Allah, yaitu kepada luas surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, tabarakallah. Langit seperti apa, bumi seperti apa, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Dalam ayat ini jelas surga itu bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita adalah orang yang kategorinya untuk bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pun akan menjadi satu kaitan. Karena hari ini kita sudah berada di tanggal 17 Sya'ban, ya. Dan sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana telah aku wajibkan, aku perintahkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi berpuasa itu bukan hanya pada waktu umat Nabi Muhammad. Berpuasa itu bukan hanya ketika Rasulullah Nabi Muhammad dan umatnya, tidak. Para zaman Nabi dan Rasul sebelum Allah mengirim Nabi kita sudah diperintahkan untuk puasa. Nah, dalam kata ini tujuan puasa jelas tadi, yaitu agar kita, pribadi kita, karakter kita, sikap kita adalah menjadi orang yang bertakwa. Maka ada hubungannya dengan ayat yang awal tadi, yaitu surga diciptakan bagi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Banyak orang-orang yang dalam Al-Qur'an diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jaminan berupa surga. Banyak orang-orang dalam hadis Rasulullah kategori ibadah dan implementasi ibadahnya adalah surga. Oleh karena itu saya hanya sedikit membahas ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau bicara surga, Masya Allah luar biasa. Dalam hadis kitab Bukhari Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kata Rasul, tingkatan surga yang paling sederhana, tingkatan yang paling bawah adalah ketika Allah memberikan kenikmatan seluas langit dan bumi, dan pada saat itu bagi orang yang masuk di dalam surganya adalah diberikan pelayanan yang maksimal, minimal sebanyak 700 bidadari. Itu surga yang paling rendah. Makanya sono pasti kita nyaman, apapun kita dilayani. Di sini aja kita dengan 1 orang istri dilayani sudah maksimal ya. Bahkan 4 aja nggak boleh katanya, udah ngomel. Apalagi nanti dilayani sebanyak 700, yang semua keinginan kita, yang semua kehendak kita
yang semua apa yang ingin ada pada kita insya Allah dilayani. Itu surga yang paling rendah, apalagi surga yang paling tinggi luar biasa. Makanya janganlah kita sungkan-sungkan, janganlah kita malas-malas untuk senantiasa kita beribadah, karena tujuan kita jelas, insya Allah ibadah ikhlas ridho insya Allah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah, siapa saja sebenarnya orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Kata Rasulullah dalam sabdanya, al jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Ada surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama kata Rasul, talil Quran. Orang yang sering dan melazimkan diri, membiasakan diri untuk membaca kitab suci Al-Quran. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran, rajin bertadarus, rajin untuk membiasakan diri membaca Al-Quran, maka jelas kita sudah termasuk orang yang dinantikan, orang yang diharapkan nanti ketika masuk ke liang lahat, nyampe ke akhirat, pasti akan ditunggu oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kan permasalahannya untuk baca Al-Quran kan banyaknya segan ya. Kadang-kadang masih waktunya dikalahkan dengan kegiatan yang lain. Makanya kalau kita bisa huruf demi huruf bisa membaca Al-Quran meskipun hanya ya sedikit terbata-bata, baca Al-Quran itu lebih bagus. Karena orang yang paling utama orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bagaimana kalau kita nggak bisa? Ya apa yang kita bisa, ayat-ayat surat-surat pendek yang kita bisa baca. Yang penting ada setiap hari, ada setiap bulan atau setiap tahun dari perjalanan hidup kita itu ada yang membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, orang yang dirindukan surga adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqimus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Surat Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya orang-orang yang membiasakan diri membaca Al-Quran, kemudian mereka melanjutkan ibadahnya dengan mendirikan sholat, kemudian ditambah lagi menyempurnakan ibadahnya dengan berinfak di jalan Allah secara sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang membuat suatu usaha perniagaan yang sangat menguntungkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menafsirkan ayat ini, Abu Hurairah Rasulullah berkata, aku tidak mengatakan bahwa alif lam itu adalah satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Maka bagi orang yang suka membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf Allah akan berikan pahala 10 kebajikan dan akan dilipat gandakan berpuluh-puluh lipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kita salat subuh baca wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya. Masyaallah, itu sudah berapa huruf kita baca? Satu huruf dibalas 10 akan dilipat gandakan. Masya Allah, sudah pasti kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terlebih-lebih bulan suci Ramadan besok, targetkan agar minimal kita bisa khatam Al-Quran 30 hari 30 juz. Berarti minimal targetnya itu 1 hari 1 juz. 1 juz itu antara 8 sampai 9 lembar. Dihitung aja dibagi 24 jam.
mana posisi kita habiskan dalam 8 lembar atau 9 lembar. Insya Allah kita bisa menggapai puasa tuntas, kemudian sholat sunat taraweh juga optimal. Masya Allah, membaca Al-Qur'annya kita hafal. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Yang kedua kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wahafi jilisan, orang yang senantiasa selalu menjaga daripada lidahnya, daripada berkata kotor, daripada kata-katanya menyakiti tetangganya, daripada kata-katanya merusak daripada orang-orang yang mendengarkan. Maka Rasul melanjutkan, lebih bagus kita berdiam. Jangan sampai lidah kita dikotorkan oleh kata-kata yang bisa menyakiti orang lain. Karena kalau kita berbuat seperti itu, maka kita termasuk orang yang zalim. Makanya hati-hati dengan lidah kita, dengan mulut kita dan lisan kita. Ya, karena dengan lisan bisa mengangkat derajat orang. Dengan lisan bisa menjatuhkan daripada derajat orang. Benar nggak? Berapa banyak orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, berapa banyak orang-orang yang pandai di dalam melantunkan suara, kemudian Allah angkat, ada yang jadi mubalik tenar, ada yang menjadi kiai hebat, bahkan ada orang dengan lidah dan mulutnya ini dengan suara merdunya diangkat derajatnya menjadi penyanyi tenar. Benar nggak? Itu menghasilkan miliaran, menghasilkan, ini kata Allah, diangkat derajatnya. Tetapi banyak juga orang yang keselip dengan lidahnya. Masya Allah, kemarin mereka menduduki jabatan tinggi langsung diputar balikan kepada Allah menjadi derajat yang paling rendah karena salah ngomong. Benar nggak? Banyak adik kita itu, banyak. Makanya terlebih kalau para pejabat ngomongnya harus hati-hati. Kalau perlu, nih omongan saya nanti kira apa ya, begitu. Jadi kalau bahasa kita mah jangan asal jeblak baik. Karena omongan kita ditunggu oleh masyarakat, omongan kita ditunggu oleh para pendengar kita. Sedikit memang orang lagi nyari kesalahan kita. Makanya sungguh luar biasanya lidah ini, sungguh luar biasanya tentang lidah ini. Sampai-sampai orang yang bisa menjaga lisannya, selalu berzikir, kemudian bertasbih, bertakbir dan sebagainya, maka sudah jelas ini akan jadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, terlebih-lebih besok bulan puasa. Banyak orang yang berpuasa, tetapi ketika puasanya itu mau diambil, kata malaikat, wahai saudara, kamu memang benar berpuasa 1 bulan penuh. Wahai saudara, benar kamu puasa 1 bulan penuh tahun ini. Tapi mohon maaf, tidak ada pahala puasa yang bisa diberikan Allah kepadamu. Kenapa? Kamu berpuasa tapi tidak berpuasa lidahnya. Makanya puasa itu ada 3 kategori. Yang pertama, puasa umum. Orang yang berpuasa umum dalam kitab Tuhratun Nasihin adalah orang yang berpuasa hanya sekedar menjaga daripada mulut dan perutnya. Jadi dia yang penting mah perutnya tidak lapar dan mulutnya tidak bicara apa-apa. Itu aja. Sentangan yang lain, panca indera yang lain tetap dibiarkan. Ya rata-rata puasa kita begitu, hanya nahan lapar doang. Ya kapan beduk diancam buka gitu. Kadang-kala luar biasanya baru habis subuh nih, pagi-pagi udah nyariin untuk buka puasa. Ntar puasa sore pakai apa bukanya ya? Habis subuh udah nyari-nyari untuk buka. Udah pulang kali segala macam tuh. Kalau kita begitu, ya. Habis subuh udah jalontong, ntar sore nih buka. Masya Allah, dari mulai pagi udah ngomongin masalah buka. Yang kedua kata kitab namanya khawas, puasa istimewa, yaitu orang yang selain berpuasa menahan perut,
tetapi semua panca inderanya ditahan oleh orang tersebut. Puasa perutnya ditahan, lidahnya ditahan dari ngomongin orang, telinganya ditahan dari dengaran orang yang kurang jelek, daripada omongan-omongan yang kira menyakiti. Makanya kalau puasa lagi pagi-pagi udah ada orang ngomongin orang, mendingan tinggal baik, jangan dengerin. Daripada puasa kita habis, si anu kan begitu, oh iya emang apa ya, habis mendingan itu madang kalian, dan madang tahuan ya, kenyang dah. Kemudian syahwatnya ditahan orang khawas ini ya, mulutnya juga ditahan, pikirannya juga ditahan. Jadi khawas ini adalah istimewa. Puasa menjaga perut, tapi seluruh panca inderanya juga ditahan. Nah yang terakhir namanya khawasil khawas, puasanya orang-orang yang sangat istimewa. Kalau puasa orang yang sangat istimewa, khawasil khawas, dia merasa kalau ada pikirannya masih berkiblat kepada tentang buka puasa, udah batal puasanya begitu. Kalau misalnya habis pagi ini terbuka nih, udah batal. Makanya nggak kuat kalau kita mah. Ini para tabiin. Para tabiin selalu termasuk golongan puasa. Dia tidak memerlukan lagi tentang buka puasa pakai apa. Tidak lagi mikirin tangan sore nanti buka pakai apa. Adanya aja rezeki dari Allah dibuka. Makanya istimewa banget. Nah kalau di antara tiga ini tidak bisa kita semuanya. Mungkin kalau umum bisa kita hindari. Makanya bidik sasar minimal puasa kita adalah puasa khawas ya, yaitu istimewa. Perut dijaga, tapi panca indera juga kita jaga. Kalau yang namanya khawasil khawas mungkin kita belum nyampe ilmu kita, belum nyampe keberadaan kita ya. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan Allah. Siapakah orang yang dirindukan surga yang ketiga? Wa mut'imil ji'an, orang yang selalu memberikan sesuatu, makanan dan sebagainya kepada orang miskin. Orang yang peduli kepada orang miskin, maka itu namanya orang yang dirindukan surganya Allah. Makanya ketika ada niat, saya berikan makanan buat si A karena dia mungkin gak ada makanan hari ini, itu sudah termasuk kategori orang yang dirindukan surga. Apalagi memberikan makanan-makanan ini, bersodakoh ini dilazimkan ketika kita sedang ada di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, siapa orang yang membagi makanan kepada orang atau tetangganya yang sedang berpuasa, maka dia akan diberikan pahala sebesar orang yang berpuasa tadi. Amin ya rabbal. Ada 5 tetangga yang kita berikan, ada 5 pahala puasa kita peroleh. Ada 10 tangga yang diberikan, ada 10 pahala yang kita peroleh. Makanya berlomba. Bahkan kalau Rasul mengajarkan, wahai Aisyah, perbanyaklah kuah ketika menyiapkan makanan. Untuk apa Rasulullah? Agar kita bisa berbagi dengan para tetangga kita gitu. Meskipun misalnya kolak duren itu sedikit isinya, kalau kuahnya banyak mah pasti minimal kebagian kuah mah. Begitu ya? Makanya besok bidik sasar nih, ngejaes banyakin. Minimal tetangganya siapa? Ya adik kita, empok kita, bibi kita. Wal jari bil qurba, wal jari bil junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Utamakan saudara dulu, famili, keluarga kita, merembet yang lain. Kalau tidak bisa untuk semuanya, berapa orang saja. Targetkan selama 1 bulan ada 1 hari yang kita berikan untuk bersedekah. Karena sekarang kan orang sudah mulai tingkat modern nih. Kalau zaman dulu orang benar-benar sungguh-sungguh tuh untuk buka puasa. Kadang-kadang sampai nyabut singkong, lalu diparut, lalu dibuat timus. Bener ya? Nggak tanggung-tanggung buat timusnya sampai 100. 10 tetangga kebagian orang dulu.
Lalu dia rendam beras, dia buat, daripada lontong dibuat banyak. Lontong tadi dibagiin tangga-tangga. Sekarang orang kan gak mau sibuk. Keluarga 3, udah aja beli lontong 3 biji, betul nggak? Beli lontong 3 sama es plastik pinggir jalan, bener nggak? Ya udah buat dia sendiri. Padahal Allah lagi lihat tuh. Nih, ada bagi nggak gitu? Makanya kalau bisa Ramadan besok itu, kalau memang ada rezeki, buat namanya makanan-makanan untuk berbuka puasa. Namanya apa itu? Ya, takjil. Kurma 3, lontong 1, bakwan 1 dibungkus plastik. Ya, berdiri di jalan. Nih bagikan, masya Allah. Mumpung lagi mendapatkan keutamaan bulan suci Ramadan. Enggak ada, udah bawa aja musola taraweh, bawa makan. Terlebih memang dalam kondisi kita berpuasa. Jadi kalau kita melazimkan ini, insya Allah kita termasuk orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah kajian subuh yang dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir, siapa orang yang dirindukan surga? Wasaimil fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Makanya untuk Ramadan ini ada yang namanya pintu Ar-Ro'yan. Pintu Ar-Ro'yan ini pintu surga. Untuk siapa Ar-Ro'yan ini? Ar-Ro'yan adalah pintu surga untuk diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Masya Allah. Makanya ya kita sudah pantas dan wajar kalau kita bergembira akan kedatangan bulan suci Ramadan. Man pariha biduhuli Ramadan haramallahu fi jasadiha. Orang yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, maka kata Rasul, orang itu akan diharamkan jasadnya dari sentuhan api neraka. Tuh, Masya Allah. Baru gembira aja udah luar biasa. Udah senang dengan datang Ramadan, udah biasa. Marhaban ya Ramadan. Makanya kita berharap nih, ya mudah-mudahan ya sekitar 12 hari lagi masih ada nih Allah ngasih umur pada kita. Ada kan gak jaminan. Ya, jangankan 12 hari, sehari aja kita nggak mungkin tahu besok apa kita masih bisa di musola, besok apa kita masih bisa subuh jamaah, nggak ada yang tahu. Karena umur kan rahasia Allah. Kadang-kala pagi makan bubur, habis maghrib udah masuk ke dalam kubur, bener gitu. Yang seperti itu. Makanya tawil amarona, ya Allah panjangkan apa umur saya gitu. Tapi lebih besok nih untuk hadir di bulan suci Ramadan. Karena man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasanya yang pertama karena iman, bukan karena disuruh oleh mertua, bukan karena disuruh oleh istri atau disuruh oleh suami. Kemudian setelah berpuasa dengan iman, puasanya ikhlas, tidak dihitung-hitung, tidak ada abang lain, maka kata Rasul akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masa setahun lalu diampuni dosa kita. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min, yang diampuni dosa kita yang telah lalu. Makanya luar biasa nih kalau ada orang yang menyepelekan Ramadan, bulan suci Ramadan, masya Allah, sangat tidak logika cara berpikir. Orang banyak banget untungnya. Makanya insya Allah nanti kita akan bahas tentang keutamaan di bulan suci Ramadan. Saya hanya sedikit mengutarakan hari ini tentang surganya Allah. Jadi inti yang bisa kita simak dari kajian subuh ini, sekarang kita lihat orang yang dirindukan surga, yang pertama orang apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua orang yang dirindukan surganya Allah
adalah orang yang suka menjaga lidahnya ini. Yang ketiga, orang yang dirikan surganya Allah adalah orang yang suka memberi makanan kepada fakir miskin ataupun orang yang membutuhkan. Dan orang yang dirikan surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini empat-empatnya amalan ini ada di bulan suci Ramadan. Jadi empat-empatnya ada di bulan suci Ramadan. Coba bulan biasa kan jarang orang baca Quran, tapi di bulan suci Ramadan banyak orang tadarus, benar kan? Yang kedua, puasa kita supaya baik, puasa kita supaya sempurna, ya memang harus jaga lidah puasa. Yang ketiga, kita berbanyak amal soleh untuk bersedekah kepada fakir miskin. Ya memang sangat dianjurkan Rasul di bulan suci Ramadan. Jadi artinya empat-empatnya ini ada di bulan suci Ramadan. Maka orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, yang suka menjaga lisannya dalam berpuasa, yang suka tadarus, yang suka bagi makanan ketika berbuka puasa, ditambah dia juga berpuasa, jelas itu orang yang dirindukan surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita ini adalah umat Rasulullah yang insya Allah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur ya. Besok kita ada di bulan Ramadan, puasa 1 bulan penuh, bahkan bisa menikmati hari raya. Yang kedua, Allah berikan rezeki buat kita nih. Ada puasa berbuka untuk keluarga, ada juga untuk memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, kita berdoa agar sehat. Karena kalau puasa sehat mah enak. Yang terakhir, kita berdoa agar kita selalu diberikan sesuatu jalan keluar, kemudahan dalam ibadah kita. Ala ajihiniya walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi hurmatil Fatihah ya barijal ham wa ya kasibal gham. Allahumma ya dafi'a bala ya Allah. Allahumma ya dafi'a bala ya Rahman. Allahumma ya dafi'a bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum biha subhanaka Allahumma wa tiyahum biha salam wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian subuh hari ini, semoga bermanfaat. Ada kedaifan, kealfaan, itu semata-mata sifat saya sebagai manusia. Ada kebaikannya, itu semata-mata dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.